Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang, kita bersyukur hari ini kita kembali ada untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan terus bertumbuh di dalam mengalami perubahan dan pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari dengan kita terus belajar merenungkan firman Tuhan melalui 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca sampai pada pokok pembahasan Kisah Para Rasul pasal 7, dan saya mengambil di perikop yang pertama ayat 1 sampai 53. Kita akan membaca di ayat 51 sampai 53, demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Puji Tuhan, pembahasan yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ini, kalau kita menyimak bersama-sama, kita akan belajar bagaimanakah Stefanus di dalam pelayanannya. Dalam pembahasan kita hari ini, saya memberikan tema firman Tuhan, sunat hati. Sunat bukan sesuatu hal yang asing di telinga kita, tentu saja, karena ada orang-orang yang menganggap sunat fisik itu sangatlah penting dan juga harus dilakukan dengan memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentunya. Ada orang yang memiliki pandangan-pandangan sunat itu sebagai merupakan tindakan untuk kesehatan, ya. Tetapi dalam perjanjian lama bahwa sunat itu juga adalah merupakan perjanjian, dan itu juga akhirnya dilakukan secara turun-menurun, generasi ke generasi, sampai kepada generasinya orang-orang Yahudi. Dan juga kalau kita melihat bahwa betapa orang-orang itu menganggap sunat itu adalah merupakan sebagai suatu tradisi yang harus dilakukan. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, sunat itu bukanlah sesuatu hal yang harus atau diwajibkan, ya, sunat secara jasmani. Nah, tetapi yang diinginkan oleh firman Tuhan, kita akan belajar juga dalam pembacaan ini bahwa apa hubungannya sunat hati dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ini. Kita akan kembali belajar renungan kita dengan OIA. Mari kita akan sama-sama observasi di mana dalam pembacaan ini ada Stefanus, imam besar, orang banyak, dan juga para saksi palsu, ahli Taurat. Dan peristiwa ini terjadi di Mahkamah Agama di Yerusalem. Kalau kita membaca bagaimana peristiwa dan kejadian ini juga adalah merupakan salah satu dari pelayanan Stefanus, bahkan juga sampai di mana Stefanus mengalami penderitaan di tengah-tengah pelayanannya. Yang kita bisa simak dan perhatikan, kalau kita menginterpretasi, Stefanus melayani itu dengan pengurapan, melayani dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kalau kita membaca bagaimanakah pelayanan Stefanus itu disertai dengan kuasa, mujizat, dan juga dengan tanda-tanda yang heran. Bahkan di situ juga dituliskan Stefanus itu melayani atau memberikan pengajaran-pengajaran dengan hikmat dari Allah yang luar biasa. Sehingga ada banyak orang-orang Farisi yang pada waktu itu atau pemimpin-pemimpin agama yang melihat bahwa pelayanan dari Stefanus ini hikmatnya luar biasa, kepandaiannya, kecerdasannya mungkin tidak sama seperti guru-guru agama pada waktu itu yang mereka dapat lihat dan mereka dapat perhatikan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Orang-orang Yahudi tua-tua yang melakukan pertanyaan atau mengadakan pertanyaan-pertanyaan untuk mencari celah supaya
mereka dapat menjatuhkan Stefanus, atau setidaknya mereka memiliki sesuatu hal untuk dapat merendahkan Stefanus di depan orang banyak. Nah, itu mereka ingin menjatuhkan Stefanus, tetapi mereka ternyata tidak ada yang sanggup melawan hikmat yang dimiliki oleh Stefanus, karena dia memiliki hikmat, kuasa, dan pengurapan yang daripada Allah. Stefanus dalam pelayanannya di pasal yang ke-7 ini adalah dia menyampaikan tentang kebenaran Allah dari mulanya, di mana dia bercerita bagaimanakah Allah itu memanggil Abraham, ya. Dia memanggil Abraham pada waktu pertama kali. Kemudian juga di selanjutnya itu adalah bagaimana Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dari mulai penglihatan Musa awalnya sampai menerima tugas atau menerima panggilan dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan juga memberikan hukum Taurat itu kepada Musa, sampai kepada masa pelayanan Yesus yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Semua kebenaran-kebenaran ini, firman Tuhan dan pengajaran ini diajarkan oleh Stefanus kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka adalah orang-orang yang menentang kebenaran itu. Semua disampaikan oleh Stefanus dengan pimpinan kuasa Roh Kudus untuk membuka pikiran mereka, untuk membuka hati mereka. Tetapi kalau kita melihat dan memperhatikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka simak dari apa yang disampaikan oleh Stefanus, tidak diterima oleh mereka. Mereka tidak menerima kebenaran, mereka tidak mau menerima pengajaran hal-hal yang benar yang disampaikan oleh Stefanus. Hati mereka dipenuhi dengan keangkuhan, dengan rasa dengki, iri, egoisme yang tinggi, sehingga tidak mau kebenaran yang tidak sama dengan pemikiran mereka. Kita lihat di ayat yang ke-52, ya. Kalau di ayat yang ke-52 tadi, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu, bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh itu, ya. Di ayat yang ke-52 di sana dikatakan bahwa mereka membunuh kebenaran itu, Yesus, di mana dikatakan orang tua mereka sebelumnya atau generasi sebelumnya mereka menolak kebenaran. Bahkan pada waktu Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka juga menolak Yesus yang menyampaikan kebenaran, atau bahkan Yesus itu sendirilah sang kebenaran itu, ya. Di ayat yang ke-51 itu adalah menyebutkan bagaimana orang-orang ini yang menolak kebenaran ini disebutkan sebagai orang-orang yang keras kepala, tidak bersunat hati, menentang Roh Kudus, dan juga menolak yang benar. Siapa yang benar itu? Yaitu pribadi daripada Tuhan Yesus sendiri. Stefanus mengatakan kebenaran tentang mereka, bagaimana mereka menolak kebenaran, tidak mau menerima firman. Mereka menolak dan membunuh Yesus karena mereka tidak mau menerima kebenaran yang Yesus ajarkan. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama membunuh Yesus juga karena iri, karena dengki, takut tersaingi. Dia marah, hati mereka dipenuhi dengan kejahatan, mencari kehormatan dan pengakuan di depan orang banyak. Hal-hal yang bisa membuat mereka senang adalah ketika mendapatkan pengakuan, ketika mereka mendapatkan penghormatan dari orang-orang banyak, karena mereka ingin disebut sebagai mereka adalah pemimpin agama, ingin disebut sebagai guru, ingin disebut sebagai tua-tua yang layak dihormati. Tetapi dari perilaku dan tingkah laku mereka, mereka tidak pantas atau tidak layak untuk terima penghormatan itu. Itu sebabnya dengan berbagai macam cara, bahkan dikatakan oleh Stefanus, nabi-nabi yang dahulu menyampaikan kebenaran pun mereka tolak. Bahkan ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, mereka pun menolak yang benar dikatakan. Dan Stefanus sebagai generasi selanjutnya,
pelayan yang melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam pengurapan untuk menyampaikan kebenaran, mereka pun tetap tidak mau menerima kebenaran. Orang yang tidak bersunat hati dan orang yang keras kepala, dikatakan oleh Stefanus, adalah orang-orang yang menolak kebenaran itu. Nah, kita sama-sama belajar, orang yang tidak bersunat hati, yang ada di dalam hatinya adalah keangkuhan, kesombongan, cari kepentingan sendiri, penuh dengan keegoisan, pemarah, mementingkan kehendaknya sendiri, tidak mau diajar, tidak mau menerima teguran, tidak mau menerima kebenaran, yang ada hanyalah ego mereka sendiri. Apa yang dapat kita ambil sebagai aplikasi di dalam kehidupan kita? Sunat hati adalah memotong hal-hal yang tidak baik atau menghilangkan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang merugikan, baik itu bagi pelayanan, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sunat hati setiap hari adalah hati yang bertobat setiap hari. Alami pembaharuan dengan menerima kebenaran yang mengubahkan, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebagai kebenaran yang Allah berikan kepada kita, maka kita rindu. Kalau hidup kita ingin diubahkan, mari terima kebenaran firman Tuhan sebagai perkataan Allah yang sanggup mengubahkan dan memberikan pembaharuan kepada kita. Maka kita mau dengar, lakukan, dan kita taat akan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah melalui renungan kita pada hari ini boleh semakin menguatkan kita, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati melalui pemberitaan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-288. Mari kita bersama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, saling berbagi kesaksian untuk menguatkan saudara seiman kita sebagai keluarga GPD LCD Magelang yang saling mengasihi dan saling mendoakan. Mari kita akan terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang Engkau sampaikan kepada kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Jamah hati dan pikiran kami supaya terbuka dan diisi oleh kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup orang-orang yang memiliki kepribadian yang takut akan Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi orang-orang yang siap diubahkan oleh firman-Mu setiap harinya. Terima kasih Bapa, sebab Engkau ya Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Mu kepada kami umat-umat-Mu. Engkau bangkit hendak menyayangi kami umat-umat-Mu, sebab Engkau ya Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Engkau. Terima kasih kami boleh menikmati firman-Mu hari ini, dan kami menerimanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.